sana, tak ada tangisan di sana, hidup selamanya. Arakamam nariko srogo ronagi supiwa rodiwa kagak soba rodiwa mari sepiro. Begitu itu singkat saja untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Di hadirat Bapa Yahweh Elohim yang hidup, kami berseru di hadapan-Mu yang suci. Kami sebagai para hamba-hamba-Mu berkumpul beserta dengan utusan Bapa Yahweh dari Jawa, tiba di tanah Papua dengan firman-Mu yang kudus dan yang mulia. Kami percaya bahwa yang hadir pada saat ini, kami pulang dengan damai dan sukacita, dan kami selamatkan jiwa-jiwa yang ada di atas tanah Papua ini, dan diyakini supaya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus, jiwa-jiwa yang ada ini harus setia dan menjemput Tuhan sebagai mempelai laki-laki pada hari itu. Bapa di surga, saat ini kami berdoa, materi-materi yang kami hadapi pada saat ini Bapa Kau berkati lewat kuasa Tuhan. Roh Kudus Engkau yang memberkati, Roh Kudus yang memimpin kami semua, supaya kami mendengar dan kami boleh renungkan dan laksanakan tugas ini, karena tugas ini berat bagi kami hamba Tuhan. Tugas ini memuliakan kami, dan tugas ini kami muliakan Tuhan, supaya pada harinya kami tiba di sana dengan sukacita penuh dengan damai. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kesalahan kami semua. Beri kami buka acara ini hanya di dalam nama Bapa Tuhan Elohim Yahweh yang hidup. Terima kasih. Haleluya. Semua katakan amin. Terima kasih Bapak dan Saudara. Baik, saya akan lanjutkan. Ya, oke, di sini ya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, jadi kalau nama saya itu, karena ini nama, itu bukan kosakata, bukan vocabulary, berarti tidak ada dalam kamus. Waktu diklik itu tidak ketemu namanya. Oke, nah, jadi unsur bahasa yang disebut unsur bahasa itu fonem. Fonem itu gambar bunyi. Jadi orang ketika dulu belum bisa berbahasa, zaman batu dulu itu ya, orang itu mungkin pakai bahasa isyarat. Lama-lama mereka mengeluarkan suara, dan suara ini akhirnya digambarkan, dibikin gambar supaya akhirnya gambar dari suara ini itu punya arti. Nah, itu dia yang disebut fonem. Fonem itu yang sekarang akhirnya menjadi abjad, ya, menjadi aksara. Fonem inilah yang menjadi aksara, yang menjadi abjad. Kalau aksara Latin kita, kalau bunyi A gitu, yang mana? Begini ya, itu ya A ya. Oke, atau kalau huruf kecilnya begini ya, itu A ya. Nah, kalau B, bunyi B, itu yang mana? Yang seperti ini ya, betul ya? Itu aksara Latin. Lain dengan aksara Ibrani, lain dengan aksara Arab, aksara Chinese. Mereka punya aksara sendiri untuk bunyi-bunyi semacam itu, ya. Nah, jadi itu sebabnya yang terkecil dari unsur bahasa itu disebut fonem. Fonem itu adalah gambar bunyi, abjad, aksara. Lalu morfem, bunyi yang mulai mengandung arti. Misalnya itu untuk memanggil mama gitu ya, pa itu untuk memanggil papa. Itu adalah morfem, ya, morfem, bunyi yang mulai mengandung arti. Lalu itu jadi kata papa, itu jadi kata, dan jadi frase papa berangkat, papa sayang, gitu ya, itu jadi frase, ya. Dua kata jadi satu yang mulai mengandung arti. Lalu jadi klausa, anak kalimat, ya, papa berangkat sementara saya sedang tidur. Nah, yang papa berangkat itu adalah anak kalimat, sementara saya sedang tidurnya itu kalimat, gitu ya. Nah, jadi itu anak kalimat. Lalu kalimat itu yang lengkap tadi, dan wacana itu kisah, sebuah kisah. Nah, itu adalah unsur-unsur bahasa. Tapi nama tidak termasuk di sini. Ya itu bukan unsur bahasa, ya. Nah, kemudian
Ya kemarin sudah diberi contoh wartawan DPR walaupun dia bertugas di gedung DPR RI, dia tidak termasuk unsur DPR. Karena yang unsur DPR hanya anggota DPR, komisi-komisi, kemudian rapat paripurna, itu ya unsur-unsur DPR ya, fraksi-fraksi, itu unsur DPR. Nah, tapi wartawan dia walaupun ada di sana tidak. Demikian juga nama, walaupun ada di dalam bahasa, Yahya pergi ke pasar, berarti Yahya itu masuk ke dalam bahasa Indonesia, pergi ke pasar, atau Yahya go to the market, itu Yahya masuk dalam bahasa Inggris. Tetap Yahya bukan unsur bahasa, ya, dia hanya cuma masuk saja, dipakai saja oleh bahasa. Nah kemudian ternyata ada juga nama diri yang terambil dari unsur bahasa, nama diri yang terambil dari kata-kata yang punya makna gitu, seperti Tuan Panca, ya itu kan artinya Tuan Lima sebetulnya ya, punya arti dia. Nah, walaupun dia sudah terambil dari kata yang unsur bahasa, yaitu dari vocabulary, tetap nama itu tidak boleh disalin. Kalau dia pergi ke Amerika, Mr. Panca ini, Tuan Panca ini ke Amerika, nggak boleh disebut Mr. Five gitu ya. Oke? Nah itu kemarin sudah. Lanjutkan sedikit lagi, di contoh nama-nama itu yang terambil dari kosakata ya. Dan kemarin baik ya, nama diri tidak dapat diterjemahkan, nama diri tidak tercantum di dalam kamus, kemarin sudah ya, contoh ya sudah. Baik, nah tapi nama diri bisa termuat dalam beragam bahasa. Nama saya bisa masuk dalam bahasa Inggris, nama saya bisa masuk dalam bahasa Spanyol, nama saya bisa masuk dalam bahasa Sunda ya. Dan begitu juga nama Yahweh bisa termasuk dalam lagu-lagu kemarin ya. Yahweh Manifestara itu masuk dalam bahasa Spanyol ya. Tapi Yahweh yang dalam bahasa Indonesia kemarin tuh. Nah, oke, sekarang kita mulai dengan ini. Nama bukan bahasa, sekali lagi. Bahasa lisan, ingat, bahasa lisan itu artinya bukan bahasa tulisan. Bahasa lisan seperti yang saya sedang katakan ini bahasa lisan. Bahasa lisan lebih dulu ada daripada bahasa tulisan. Jadi orang itu lebih dulu ngomong sama sesamanya gitu ya, tapi mereka belum punya gambar bunyinya waktu itu ya. Jadi bahasa tulisan itu belakangan baru ada. Jadi ini contoh gambarannya. Saudara mohon maaf, ini saya mengambil gambar-gambar dari zaman batu dulu. Itu mungkin dia ngomong begini, kamu mencuri batu apiku ya? Maaf, aku cuma pinjam sebentar gitu. Tapi belum ada tulisannya seperti ini, tulisan yang seperti ininya belum ada, saudara. Tulisan seperti ininya belum ada. Dia hanya menyuarakan, kamu mencuri batu apiku ya? Lalu dia bilang, maaf, aku cuma pinjam sebentar, belum ada tulisannya. Lalu berkembanglah dengan bahasa tulisan. Nah, orang mulai menggambar bahasa itu dengan tulisan-tulisan, mulai di dinding batu, kemudian di kulit binatang, di papirus. Nah, itu yang disebut bahasa tulisan. Nah, kalau begitu tentang nama Yahweh bagaimana kaitannya? Nah, Musa mendengar nama Yahweh. Jadi Musa itu adalah orang yang sudah dididik dalam didikan Mesir, tapi utamanya dia dididik oleh ibundanya sendiri, Yochebed. Dia dididik oleh ibundanya dengan bahasa ibunya, yaitu bahasa Ibrani. Jadi Musa tahu menulis bahasa Ibrani, tapi waktu dia ada di semak belukar yang menyala, dia tidak menerima tulisan nama Yahweh. Yang dia dengar adalah suara, akulah Yahweh, itulah namaku. Itu yang didengar oleh Musa. Jadi Musa mendengar dari semak belukar yang terbakar tapi tidak hangus, ada suara yang dia dengar, Yahweh, itulah namaku. Dia benar-benar dengar. Nah, ini bahasa lisan lebih dulu. Jadi Musa pertama kali mendengar nama itu lebih dulu, bukan menerima tulisan. Ada klaim dari tentu kepercayaan lain yang mengatakan kami itu menerima tulisan dari sorga. Kita tidak. Kita percaya bahwa Tuhan itu
memperkatakan dulu. Tulislah ini hai Musa. Jadi Musa yang menulis. Oke? Bukan tulisannya turun dari surga, bukan. Bedanya begitu ya, supaya saudara mengerti ya. Oke ya. Nah, jadi Musa menerima nama Yahweh, lalu dia menulisnya. Bunyi lafal Yahweh yang didengar oleh Musa itu, kemudian dia tulis ke dalam bahasa ibunya. Dia tulis ke dalam bahasa ibunya. Musa tulis itu. Dia tulis Yud He Vav He itu. Nah, bahasa ibunya pada waktu itu adalah bahasa Ibrani Paleo, bahasa Ibrani kuno, bahasa Ibrani kuno. Dia tulisnya seperti ini nih, dengan abjad Ibrani Paleo, Ibrani kuno seperti ini. Apa itu? Ni. Jadi inilah Yud He Vav He, tapi dalam bahasa Ibrani kuno, ya. Beda ya sama Ibrani modern ya. Yang dalam abjad Ibrani modern jadi seperti ini. Nah, jadi bahasa Ibrani mengalami perkembangan dari Ibrani kuno yang gambar bunyinya kalau Yud itu bentuknya seperti huruf Z bagi kita ya, huruf seperti huruf Z ya. Dan He-nya itu seperti huruf F terbalik tapi E terbalik juga, cuma masih ada kakinya panjang seperti E terbalik tapi masih ada kakinya. Itu He. Nah, kan beda. Ini Yud seperti ini He seperti ini yang barunya, ini Vav itu seperti paku gitu, Vav itu ya ke bawah, ini Vav, ini yang ini. Kemudian He-nya yang ini lagi. Oke, He-nya ada dua ya, 1, 2. Nah, inilah disebut perkembangan bahasa. Jadi perkembangan bahasa bukan hanya soal pengejaannya, tapi juga berkembang tulisannya. Dulu tulisan Jawa kuno itu utak-utak, tapi rasanya dari kanan ke kiri ya kalau Jawa kuno, nggak tahu juga saya. Ya, ada yang tahu Pak dari Cepu Pak, mestinya tahu tulisan Jawa kuno. Itu kadang-kadang kalau kita datang ke Ono Coroko Pak, apa itu masih ada itu tulisan Jawa. Ono Coroko gitu ya. Nah, itu sekarang mungkin sudah berubah dengan huruf-huruf Latin gitu ya. Nah, itu namanya perkembangan bahasa ya. Oke. Nah, jadi inilah tulisan yang ditulis oleh Musa, yang oleh penyalin Alkitab selanjutnya dipakai huruf-huruf yang seperti ini, fonem-fonem gambar bunyi yang seperti ini, karena inilah yang modern gitu ya. Oke. Jadi nama ini yang diperkenalkan kepada Musa adalah nama yang kekal, katakan. Nama yang kekal, yang harus diingat selama-lamanya. Bunyinya harus diingat, tulisan Musanya itu juga harus diingat. Oke? Selama-lamanya. Nah, coba kita baca, betul nggak ini nama yang kekal? Keluaran 3 ayat 15. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun temurun. Jadi betul nama Yahweh adalah nama yang kekal, harus diingat selama-lamanya. Tapi orang Indonesia melupakan nama Yahweh. Kasihan ya. Oke, saya berharap Papua bangkit, tidak melupakan nama Yahweh. Amin. Yesaya 63 ayat 12 mengatakan apa? Yang memimpin mereka dengan tangan kanan Musa, dengan kemuliaan lengannya, yang membelah air di hadapan mereka, untuk membuat baginya sebuah nama yang kekal. Jadi Yahweh itu adalah nama yang kekal. Baik, kita lanjutkan dengan caption berikut. Nama tidak boleh dipaksakan jadi unsur bahasa. Nah, ini yang saya bilang nanti yang lucunya besok ya saya. Ini dia ini. Ya, oke. Nama tidak boleh dipaksakan jadi unsur bahasa. Tidak boleh. Nama boleh masuk dalam bahasa, tapi jangan paksakan itu sebagai unsur bahasa. Nah, apa itu artinya? Nah, ini dia. Contoh nama-nama yang dipaksakan jadi unsur bahasa. Nama kok dipaksa jadi unsur bahasa gitu. Ini dilakukan oleh siapa? Ini cuma anekdot, ini cuma lelucon, ini cuma lawakan yang dibuat oleh Dono Kasino dan Indro dan satu lagi siapa tuh sebelumnya.
Nah, ini kutipan lawakannya Warkop. Mereka grup Warkop namanya. Ya, mereka grup pelawak namanya Warkop. Mereka memaksakan nama jadi unsur bahasa. Coba kita baca sama-sama nama yang dijadikan unsur bahasa. Sama-sama kita baca. Sesudah padang panjang itu jalannya ada 2 arah. Ambil yang sitorus saja ke atas. Ini nama. Kok dia bilang ambil yang sitorus saja ke atas? Dia bilang begitu. Ya, jangan yang ke Huta Barat. Kalau ambil yang ke Huta Barat itu banyak nenggolan-nenggolan, berbahaya. Nanti sampai dekat Bukit Tinggi, di kelok-kelok 9, hawanya siregar. Tapi kendaraan harus pelan-pelan, sebab di sebelah kirinya banyak tobing-tobing, di sebelah kanannya banyak pohon-pohon. Setelah tiba di puncak, itu juga berbahaya, sebab jalannya menurun. Ini nama, tapi oleh Warkop dibikin lelucon, dipaksakan jadi unsur bahasa. Boleh nggak? Tidak boleh. Ini hanya boleh dalam lawakan ya. Mereka juga minta izin dulu. Mau melawak, boleh ya orang-orang Batak, saya mau melawak pakai nama-nama Anda ya. Gitu. Lalu akhirnya disetujui dan Warkop bikinlah ini lelucon. Ya, ini cuma lelucon. Bolehnya hanya karena lelucon, ya lawakan. Tapi yang sebenarnya itu tidak boleh. Jadi kita harus kembalikan pada unsur bahasa yang sesungguhnya. Coba kita kembalikan. Ya, ini kutipan Warkop waktu mereka menjelaskan tentang bagaimana keadaan di Sumatera Barat itu ya. Sumatera Barat ada daerah yang sangat indah katanya pegunungannya, ada kelok-kelok 9 juga ya. Nah, ayo kita baca. Pakai unsur bahasa yang benar, bukan pakai nama. Ya, kita baca ya. Sesudah padang panjang itu jalannya ada 2 arah. Ambil yang terus saja ke atas, bukan sitorus. Kalau sitorus nama. Tapi kalau terus itu unsur bahasa, itu kata dalam bahasa, betul ya? Ambil yang terus saja ke atas, jangan yang ke barat, bukan Huta Barat. Kalau Huta Barat itu nama, ya barat, ya. Nah itu kalau barat itu unsur bahasa, oke? Kalau ambil yang ke barat itu banyak senggolan, gitu. Ya, bukan nenggolan. Banyak senggolan, ya itu baru unsur bahasa. Berbahaya. Nanti sampai dekat Bukit Tinggi di kelok-kelok 9, hawanya segar, bukan siregar, karena siregar itu nama, ya. Nah, jadi segar. Tapi kendaraan harus pelan-pelan, sebab sebelah kirinya banyak tebing. Di sebelah kanannya banyak pohon, bukan pohon ya. Kalau pohon itu nama. Setelah di puncak itu juga berbahaya, sebab jalannya menurun. Nah itu baru unsur bahasa. Jadi boleh nggak nama dijadikan unsur bahasa? Tidak boleh. Unsur bahasa ya unsur bahasa, nama ya nama. Oke? Nah, cuma ini karena lelucon. Nah, tadi kan kemarin saya jadi ada yang lucu dan betul ya. Ternyata ada orang yang memaksakan nama jadi unsur bahasa. Dalam kamus Alkitab TB, Tuhan disebut salinan dari nama Elohimnya Israel, yaitu Yahweh. Nah, kata salinan itu menunjukkan proses dari unsur bahasa. Yang bisa disalin hanya unsur bahasa. Pergi, bahasa Inggrisnya go, itu disalin ke dalam bahasa Inggris, betul? Bahasa biaknya apa kalau pergi ya? Nah, pergi, saya pergi ke pasar gitu. Saya apa? Murah. Apa itu tadi saya? Tiara berpasar. Tiara apa? Pasar. Tiara berpasar. Nah, itulah. Nah, jadi kalau disebut oleh kamus Alkitab LAI Tuhan salinan, berarti nama Tuhan kita itu dianggap sebagai unsur bahasa, menunjukkan proses dari unsur bahasa yang bisa disalin, yang bisa diterjemahkan. Di sini terbukti TBLAI memaksakan nama diri Yahweh sebagai unsur bahasa karena bisa disalin, karena dianggap bisa disalin, bisa diterjemahkan. Itu tidak boleh. Nama bukan unsur bahasa, jadi nggak boleh disalin. Jelas ya?
Yang boleh disalin itu hanya unsur bahasa. Seperti tadi saya bilang kata pergi dalam bahasa Inggrisnya boleh disalin, ya. Tapi kalau nama Yahya nggak boleh disalin. Saya pergi ke Amerika pun tetap Yahya, tulisannya JAH, JA. Ya kalau saya tulisannya dengan tulisan yang lain, misalnya namamu siapa? Saya tulis AMERIKA, Amerika. Mereka bingung, loh ini di paspornya JAH, JA. Kok kamu bilang namamu Amerika? Itu artinya saya coba mengganti nama saya dan menyalin nama saya. Itu nggak boleh terjadi. Amin? Iya, mengerti ya, saudara? Jadi di sini kita lihat bahwa ada sesuatu yang salah ketika mereka menganggap nama Yahweh itu sebagai unsur bahasa yang bisa disalin, bisa diterjemahkan. Jadi ini pernyataan yang sangat-sangat keliru ya. Oke. Lalu kata Tuhan itu sendiri itu memang unsur bahasa. Kata Tuhan unsur bahasa, sebab dalam bahasa Inggris dia jadi LORD, Lord. Itu Tuhan artinya. Betul ya? Nah, ke dalam bahasa Spanyol dia jadi Domine atau dalam bahasa Latin Deo. Itu Deo ya. Nah, itu saudara. Jadi ada kata unsur bahasa yaitu Tuhan. Kata Tuhan itu unsur bahasa, tapi nama bukan unsur bahasa ya. Salah satu kata dari kosakata bahasa Indonesia, kata Tuhan itu ya. Sebagai kosakata, maka kata Tuhan pasti ada dalam kamus. Betul nggak? Karena kata Tuhan itu kosakata, ada nggak dalam kamus? Ada. Mari kita coba buktikan dalam kamus. Kita coba klik dalam kamus besar bahasa Indonesia, cari kata Tuhan, klik cari, muncul deh di sini. Tuhan, sesuatu yang diyakini, dipuja dan seterusnya. Bertuhan, Tuhan menuhankan, mempertuhankan, ketuhanan. Nah, ada kata Tuhan dalam kamus. Berarti ini adalah unsur bahasa. Tiba-tiba nama Yahweh diubah jadi unsur bahasa. Kan tidak boleh waktu contohnya warkop, betul nggak? Nah, itu tidak boleh sesungguhnya ya. Nah, jadi Yahweh katanya bukan bahasa Ibrani. Yahweh adalah nama diri, bukan bahasa. Karena itu tidak ada di dalam kamus. Jadi Yahweh itu nama, pasti nggak ada dalam kamus. Jadi Yahweh pasti bukan bahasa Ibrani. Nah, kita coba klik Yahweh. Yahweh, cari kamus besar bahasa Indonesia. Klik cari. Maaf, tidak ditemukan kata yang Anda cari. Artinya apa? Yahweh adalah nama, tidak ada di dalam kamus karena dia bukan unsur bahasa. Jelas ya, Ibu Bapak? Nah, tapi dalam leksikan itu ada kamus yang berupa leksikon juga. Leksikon itu artinya menjelaskan. Ketika diklik bukan kamus online seperti ini, ketika dibuka dalam kamus ada di sana Yahweh. Tapi penjelasannya Yahweh adalah Tuhan sembahannya orang-orang Yahudi. Gitu. Nah, itu bukan berarti ada di dalam kamus, tapi ada di dalam leksikal. Leksikal itu penjelasan, ya. Nah, jadi kata Yahweh itu walaupun ada di dalam kamus, misalnya dalam buku kamus, kalau di online udah pasti nggak ada. Tapi di dalam buku kamus ada, tapi bukan termasuk unsur bahasa karena bukan artinya, bukan begini. Yahweh artinya TUHN, bukan, nggak ada begitu. Leksikannya nggak bunyi begitu. Leksikannya akan bunyi Yahweh adalah sembahan orang-orang Yahudi. Nah, kekristenan berakar dari Yahudi, keselamatan datang dari orang-orang Yahudi. Berarti Yahweh adalah Tuhannya orang Kristen juga. Amin. Iya, karena perjanjian lamanya sama. Oke. Nah, kita lanjutkan. Dipandang dari sisi transliterasi alih aksaranya, Yahweh bukan aksara Ibrani yang termasuk unsur bahasa Ibrani. Jadi Yahweh yang tertulis seperti ini YAHWEH. Apakah ini huruf Ibrani? Bukan. Jadi bukan aksara, bukan abjad, bukan fonem-fonem Ibrani yang termasuk unsur bahasa Ibrani.
Yahweh yang tertulis seperti ini, YAHWEH, adalah aksara, adalah abjad, adalah huruf, adalah fonem Latin. Nah, jadi kalau ada orang sedang membuat video dan mengatakan Yahweh, YAHWEH, bukan bahasa Ibrani, ya memang bukan. Sebab huruf YAHWEH bukan fonem Ibrani, bukan abjad Ibrani. Betul ya? Iya, kita betulkan saja orang itu. Tapi sebetulnya orang itu sedang mengatakan orang pengagum nama Yahweh ini Ibrahim Mahdi. Mereka tahu gak sih Yahweh itu bukan bahasa Ibrani? Ya kalau tulisannya Yahweh seperti ini, memang bukan bahasa Ibrani. Mari kita lihat buktinya. Nah ini dia. YAHWEH adalah abjad Latin. Mana itu abjad Latin? Nih, yang putih ini A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya sampai Z. Ini abjad Latin. Kalau ditulis huruf kecilnya seperti ini abjad Latin, ya. Kalau perangkaannya seperti ini, nah itu abjad Latin. Inilah abjad Latin. Jadi Y itu terambilnya dari mana? Sorry. Y itu terambil dari mana? Tentu dari sini. A itu dari mana? Dari sini. H itu dari mana? Dari sini. E dari mana? Dari sini. H dari mana? Dari sini. Dari abjad Latin. Jadi kalau ada orang bilang Yahweh dengan tulisan YAHWH bukan bahasa Ibrani, benar Bu? Benar gitu ya. Memang bukan bahasa Ibrani, sebab itu adalah abjad Latin. Nah, sekarang kita lihat. Kalau yang ini Yud He Vav He yang memang kalau dibaca juga Yahweh bunyinya. Tapi kalau tulisannya seperti ini memang benar ini abjad Ibrani sehingga termasuk bahasa Ibrani. Tapi fonem-fonem ini YAHWEH bukanlah abjad Ibrani melainkan abjad Latin sehingga Yahweh tidak termasuk bahasa Ibrani melainkan termasuk bahasa yang menggunakan abjad Latin. Bahasa apa saja? Termasuk bahasa Indonesia, saudara-saudara. Ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu menggunakan abjad Latin. Jadi kalau dibilang Yahweh bukan bahasa Ibrani, memang kalau Yahweh-nya tertulis YAHWEH itu bukan bahasa Ibrani pasti. Oke ya. Nah sekarang dilihat dari sisi pelafalan, pengejaan pronunciation-nya, Yahweh tetaplah sebuah nama diri yang tidak bisa digolongkan sebagai unsur bahasa Ibrani atau bahasa apapun. Meski pelafalan, pengejaan, pronunciation-nya Yahweh dapat ditulis dalam gambar-gambar bunyi, dalam fonem-fonem, abjad-abjad, huruf-huruf, dan aksara-aksara Ibrani. Meski bisa ditulis dalam aksara Ibrani, tetap Yahweh itu bukan unsur bahasa, ya. Hanya fonem-fonemnya saja tertulis, bukan unsur bahasa Ibrani. Jadi begini, kalau tertulis Yud itu berasal dari abjad Ibrani ini. He tertulis dari abjad Ibrani ini. Wow terambil dari abjad ini. He lagi dari abjad yang ini. Jadi Yahweh terambil dari abjad-abjad Ibrani. Betul. Kalau dikatakan kalau tulisannya seperti ini Yahweh bahasa Ibrani, oke, karena Yahweh sedang termasuk dalam bahasa Ibrani, tapi dia tetap bukan unsur bahasa. Jelas ya? Sebab dia nama. Nah, oke, sekarang nama diri termasuk nama Yahweh dapat masuk ke dalam ungkapan, dapat masuk ke dalam frase, dapat masuk ke dalam klausa, dapat masuk ke dalam kalimat, dapat masuk dalam wacana, berbagai bahasa di samping bahasa Ibrani itu sendiri. Jadi kita lihat buktinya sekarang, berbagai bahasa. Contohnya Mazmur 27 ayat 1a saja. Di sana ada kata Yahweh dalam bahasa aslinya. Ini dia bahasa aslinya. Bahasa aslinya dalam modern Hebrew tertulis begini, ya. Yahweh Ori Yisi. Yahweh Ori Yisi. Dalam Ibrani pada masa Masoretik tertulisnya seperti ini, Yahweh Ori Yisi. Jadi Yahweh Ori Yisi bisa termasuk dalam bahasa Indonesia. Yahweh adalah terangku. Yahweh Ori itu terangku dan keselamatanku, Yisi dan keselamatanku. Itu Yahweh masuk dalam bahasa Indonesia. Lalu Yahweh masuk dalam bahasa Jawa. Sang Yehuwa kan dadi pepadangku lan pamartaku. Nah itu artinya terambil dari sini. Yahweh Ori jadi pepadangku. Ori itu pepadangku, terangku.
Lan dan pamartaku, berisi keselamatanku. Yahweh masuk dalam bahasa Nias bisa. Hagacogo Jehovah Bapamorifi. Itu artinya Yahweh adalah terangku dan keselamatanku. Masuk dalam bahasa Inggris bisa. Yahweh is my life and my salvation. Masuk dalam Old English, ini New English ya. Jehovah is my life and my salvation. Jadi Yahweh bisa masuk dalam berbagai bahasa? Bisa, tapi dia bukan unsur bahasa. Oke, lebih jelas lagi sekarang. Ada opini pengucapan Yahweh tidak sesuai dengan norma dan tradisi Ibrani, dan ini yang seringkali disanggah. Bahkan ada seorang yang mengaku diri rabi, ya, dia adalah orang Ibrani, orang Yahudi yang tinggal di kalau nggak salah di Sulawesi Utara, gitu ya, dan dia mengaku dirinya adalah rabi juga. Dia mengatakan orang-orang yang penggerak Yahweh ini, ya, ini adalah orang-orang yang nggak ngerti tradisi Ibrani, katanya. Padahal kita tahu tradisi Ibrani banyak sekali bertentangan dengan Tuhan Yesua. Satu hari Tuhan Yesua mengatakan kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, kamu itu seperti kuburan yang berlabur putih. Tradisi-tradisi mereka itu mereka sangat agungkan, tapi itu melanggar firman, kata Yesua. Yesua ngomong begitu sama mereka. Jadi ada banyak tradisi Ibrani yang bertentangan dengan Yesua. Oke? Dengan apa maunya Yahweh sendiri, gitu. Tapi mereka jadikan ini tradisi, antara lain tradisinya adalah soal pengucapan nama Yahweh. Mereka bilang ini sudah jadi norma untuk bangsa kami, ini sudah jadi tradisi untuk bangsa kami, katanya. Begitu. Padahal itu karena ketidaktahuan mereka pada kebenaran firman. Ini tradisinya. Apa tradisinya? Yahweh tidak boleh dibaca. Jika bertemu dengan huruf seperti ini, jadi ya ini nggak boleh dibaca nih. Ini kalau ketemu ini, ya, huruf Yod, He, Vav, He, ini yang tidak boleh dibaca. Kalau bertemu dengan huruf ini, harus dibacanya Adonai. Jadi lihat, ini harus dibaca ini. Kan bingung? Jadi kalau ketemu Yod, He, Vav, He, harus dibaca Adonai. Ya, begitu sedang baca Alkitab, ketemu Yod, He, Vav, He, harus dibaca Adonai. Itu tradisi, ya. Atau jika sedang memaksudkannya, maka harus disebut Hashem. Kemarin Hashem berfirman kepadaku. Padahal kemarin Yahweh berfirman kepadaku, tapi nggak boleh disebut Yahweh. Harus disebut Hashem. Ha itu the, sang, Shem itu nama. Jadi kemarin sang nama atau nama itu berfirman kepadaku. Jelas? Itu tradisi Ibrani. Dan tradisi ini seringkali dibikin oleh manusia, justru bisa melanggar apa maunya Tuhan sendiri, gitu. Nah, saudara, contohnya ya, yuk kita lihat lagi video Lentera Injil. Ini ada seorang yang namanya, yang saya nggak tahu namanya, tapi dia bikin video, dia marah sama saya, mungkin dia bikin video ini untuk mengcounter pelajaran yang saya berikan di video juga. Lalu dia bikin video ini, video Lentera Injil. Pengagung nama Yahweh, si Yahya itu katanya, si Iskandar itu mengikuti tradisi yang dikembangkan oleh sarjana-sarjana liberal. Jadi si Yahya ini ngikutin sarjana liberal, ini bahaya ini katanya. Ya, yang mempopulerkan pengucapan Yahweh pada abad 19. Dia bilang pengucapan Yahweh dipopulerkannya pada abad 19. Padahal pengucapan Yahweh Musa sendiri dengar di semak belukar itu 1500 tahun sebelum Hamasya terlahir di bumi ini. Musa sudah mendengarnya, tapi dibilang saya ngajarkan ngikutin tradisi orang-orang yang disebut para sarjana liberal katanya. Kita dengerin dulu ya videonya Lentera Injil. Silakan Pak Roy diputar video Lentera Injil. Nah, video Lentera Injil. Tolong suaranya. Saya nggak kenal namanya ya. Dibilang saya ini pembohong katanya. Tidak bisa dibaca katanya. Nah.
Sebentar kita bisa ulang ya karena ini cuma sebentar. Jadi ada tradisi yang nggak boleh membaca nama Yahweh, ya, harus dibaca Adonai. Nah ini dia sedang mempertahankan tradisi ini. Saya nggak tahu namanya, tapi dia membuat video yang menentang video saya. Suaranya belum kedengaran, diulang lagi boleh? Yehova sendiri itu dan kemudian mengharuskan dengan tradisi abad 19 yaitu pengucapan dan tulisan Yahweh. Saudara perlu kita ketahui bahwa pengucapan nama Yahweh itu dipopulerkan oleh sarjana-sarjana liberal di abad 19. Mereka secara salah yang menafsirkan kata Yahweh dari Samaria, dari kata-kata Samaria itu sebagai Yahweh. Itu tradisi juga. Ya, ketika Iskandar mengatakan ketika Iskandar mengatakan bahwa nama Yahweh itu suatu kebenaran dengan menyerahkan tradisi yang lama, tetapi justru dia itu menghadapi tradisi yang baru muncul abad 19, kemudian menyerahkan tradisi-tradisi yang ini. Lalu nama Yehova sendiri itu baru mulai digunakan kurang lebih abad 10 atau 11 Masehi, baru digunakan nama itu. Jadi suatu tradisi di abad 11-10 lalu menyalahkan tradisi-tradisi yang ini dengan tradisi yang baru. Oke. Jadi beliau ini menyanggah pengajaran saya, YouTube saya. Beliau mengatakan bahwa saya ini justru orang yang ngikutin tradisi yang baru abad 19. Memang ada tradisi abad 10 yaitu mulai orang menggunakan Yehova gitu. Nah abad 19 baru orang mulai menggunakan Yahweh katanya. Loh, kata Yahweh itu Musa yang denger kok. Sebelum Kristus, sebelum Hamasyah terlahir di bumi ini 1500 tahun sebelumnya Musa mendengar di semak belukar. Terdengar suara dulu baru Musa tulis. Ya, kalau nggak ada suaranya, kalau itu Adonai pasti tertulisnya Adonai. Musa nulisnya Yud, He, Vav, He. Pasti ada suaranya karena Musa dengar suaranya dulu. Ya, nah saya akan buktikan bahwa perkataan beliau ini salah karena saya tidak pernah setuju dengan sarjana-sarjana liberal ini. Siapa sarjana liberal? Bapak Ibu harus tahu ya, ini memang ada di sekolah teologi pengajarannya, tapi tidak apa-apa, Bapak Ibu harus tahu. Ini dia sarjana liberal. Sarjana-sarjana liberal yang dimaksud oleh Lentera Injil adalah sarjana-sarjana documentary hypothesis. Sarjana documentary hypothesis ini atau istilah bahasa Indonesia sarjana teori sumber. Teori apa? Teori sumber. Dia muncul pada abad 19. Ini memang liberal sekali. Ini nggak percaya pada perkataan Tuhan Yahshua ya. Orang-orang ini sarjana-sarjana ini nggak percaya pada perkataan Tuhan Yahshua ya. Teori ini mengatakan bahwa penulis Torah bukan Musa, tetapi ada kaum Yahwis, ada kaum Elohis, ada kaum Deuteronomis, dan ada kaum Pris. Nah, ada 4 kaum YEDP atau JEDP ya. Nah, ada 4 kaum yang menulis 5 buku Musa. Loh, saya lebih percaya pada perkataan Tuhan Yahshua. Tuhan Yahshua bilang, sudahkah kau membaca tulisan Musa? Itu artinya yang menulis 5 buku Musa itu adalah tulisannya Musa sendiri, bukan tulisan dari 4 kaum ini yang dianggap oleh sarjana teori sumber. Ada 4 kaum. 4 kaum ini menulis Alkitab katanya, yang satu menggunakan istilah Yahweh, kaum Yahwis. Yang satu lagi untuk nama Tuhan menggunakan istilah Elohim, maka disebut kaum Elohis. Yang satu lagi menulis Alkitab tentang surat-surat ulangan, hal-hal yang diulang kembali, itu kaum Deuteronomis ya. Dan yang satu lagi menulis Alkitab dari pandangan para imam, itu disebut kaum Pris. Dan kaum-kaum ini hidupnya itu setelah masa antara 922 sampai 400 sebelum Masehi.
Jadi bukan Musa yang 1500 tahun sebelum Masehi, tapi orang-orang yang di antara ini katanya. Inilah kaum-kaum yang membuat 5 kitab Musa. Jadi kaum atau sarjana dokumentari hipotesis, sarjana teori sumber tidak percaya Musa sebagai penulis 5 buku Torah. Jelas, saya lebih percaya pada ucapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang Musa penulis Torah. Begitu. Jelas ya? Yuk kita lanjutkan. Jadi zaman ini adalah zaman kerajaan Israel terbagi sampai dengan setelah pembuangan ya. Ini setelah pembuangan. Jadi pengagum Yahweh justru sangat menentang teori ini. Jadi tidak mungkin saya pengagum Yahweh mengikuti teori tradisi sarjana-sarjana liberal ini. Apa saja yang dia katakan, mengapa kita sebut dia liberal? Nih ya, saya buktikan kepada saudara, dia itu liberal banget ya, mereka itu liberal. The documentary hypothesis is the claim that the book of Moses consisting Genesis to Deuteronomy are the product of 4 authors. Jadi kaum sarjana-sarjana liberal ini mengklaim bahwa buku-buku Musa yang terdiri dari Kejadian sampai dengan Ulangan itu adalah produk dari 4 kaum dan dalam 4 perspektif pandangan ya, yang menemukan tentang mitos-mitos dari bangsa Israel. Jadi 4 kaum ini menulis gara-gara ada mitos. Mitos itu apa? Dongeng. Kalau saya sebut kata itu terlalu kasar ya. Kalau akhir aja saya sebut DULSAIT gitu ya. Dongeng-dongeng seperti itu katanya. Apa iya Alkitab kita itu dongeng-dongeng, saudara-saudara? Tapi para sarjana liberal ini bilang Alkitab kita itu dongeng-dongeng. Itu sama seperti seorang yang pintar di Indonesia tuh, kalau diwawancara dia bilang itu mitos. Ya, tahu dah ya si Mister apa tuh? Iya, Mister NG ya. Alkitab itu mitos. Nah itu karena dia terpengaruh oleh sarjana liberal. Kalau saya nggak terpengaruh oleh sarjana liberal mau mengatakan itu mitos, saya bilang itu adalah firman Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Menjelma jadi manusia dalam Yahshua HaMashiach yang memberi hidup kepada saya, yang membuat saya sekarang ada di Dia. Itu atas kemurahan dan kebaikan Dia, bukan karena saya pintar, tidak. Saya bukan apa-apa, tapi saya bisa ada di sini di hadapan saudara-saudara, orang-orang yang terpilih oleh Bapa Yahweh. Itu karena kebaikan Dia. Amin. Nah, Bapak Ibu, coba lihat lagi. Ini yang mereka rumuskan. Ini sangat luar biasa ini. Ini betul-betul sebuah penghujatan ya. Jadi mereka ini belum ya. Mereka mengatakan bahwa ada 4 kaum, yaitu kaum J, kaum Y, Yahwis, kaum E, kaum Elohis, itu membuat sekitar tahun 92 sampai 72 buku-buku Musa yang mengandung nama-nama Yahweh dan nama-nama Elohim masing-masing. Dibuatlah, akhirnya digabungkan ya, mungkin jadi kitab Kejadian, Keluaran, itu ada nama Yahweh dan nama Elohim. Lalu pada 722 sampai 59 kaum Deuteronomis menulis dan kaum Pris juga menulis. Lalu terjadilah penggabungan 4 kaum ini selesai sebelum tahun 400 before Christ. Jadilah 5 kitab Musa ini ditulis oleh 4 kaum YEPD. Oke? Nah, apa yang saya sebut sebagai sebuah penghinaan ini dia. Kaum Yahwis, dia menulis berdasarkan epik-epik ya, cerita-cerita kuno tentang bagaimana penciptaan, katanya itu adalah cerita-cerita mitos, lihat mitos, dan cerita-cerita adat katanya. Ada kisah-kisah rakyat seperti konflik antara saudara. Itu konflik saudara bersaudara itu cerita rakyat. Padahal kita tahu kalau Ismail konflik dengan Ishak itu Alkitabiah, ditulis dalam Alkitab. Ya, kalau Esau konflik sama Yakub itu tertulis dalam Alkitab dan kisahnya benar-benar faktual, ya, tertulis nyata. Kalau akhirnya Israel konflik dengan Israel tadi dengan Yakub itu dengan Esau ya. Kalau kemudian Yusuf konflik dengan saudara-saudaranya, itu bukan berarti cerita rakyat yang sudah ada sebelumnya. Nah, mereka bilang itu cerita rakyat.
Dan ini disebut mitos-mitos, penuh dengan mitos, ya, penuh dengan segala hal yang budaya dari dunia diambil alih oleh penulis Alkitab ini 4 tahun ini katanya. Nah, saudaraku, inilah yang mereka katakan, dan saya tidak mengikuti mereka. Ya, jelas saya anti dengan mereka. Oke? Tapi kita nggak boleh menghakimi juga. Nah, ini yang pertama. Jadi apa yang disebut oleh Injil bahwa saya mengikuti tradisi liberal, tidak mungkin. Karena saya membuka Alkitab dan mendengar seperti pernyataan yang sangat jelas. Musa itu mendengar suara, lalu dia tulis. Dan tulisan itu pasti ada suaranya, karena bahasa lisan itu lebih dulu. Kalau dibilang nggak bisa dibaca, nonsense. Betul nggak? Pasti tulisan itu bisa dibaca. Kenapa dibikin tulisan? Supaya bisa dibaca. Betul nggak? Betul. Nah, kalau ada Yod-Heh-Vav-Heh, masa nggak bisa dibaca? Bisa Pak, tapi harus dibacanya Adonai. Ngapain dibaca Adonai? Adonai kan ada artinya sendiri, Tuhan. Ini kan nama, nggak boleh dong diganti. Iya, nah itulah saudara ya. Jadi ada kedua penentang ini, dia namanya Rabi Yakob Baruk, penentang gerakan nama Yahweh ya tentunya ya. Dan dia sebagai Rabi mengatakan bahwa tradisi dan norma yang benar itu nggak boleh mengucapkan Yahweh, gitu katanya. Ya, jadi pengucapan Yahweh katanya diformulasikan oleh seorang teolog Jerman pada abad 18. Di ini abad 19 katanya. Saya ngikutin abad 19. Yang ini bilang saya sepertinya ngikutin teolog Jerman. Teolog mana? Sebut. Teolog mana? Jerman. Abad keberapa? 18. 18. Perhatikan ya. Kita dengar dari Rabi Yakob. Nah, dari mana asal kata Yahweh itu? Di Wikipedia sendiri dijelaskan itu ditemukan oleh seorang teolog Jerman, William siapa saya lupa namanya. Dia yang meramu kata dari 4 huruf sakral itu menjadi Yahweh. Dari mana vowelnya A dan E itu? Dari Tuhan dalam bahasa Ibrani, Yahweh. Diambil dari A dan E itu ada di Wikipedia, itu jelas ditulis. Nah, jadi itu baru terjadi tahun 1800. Dia teolog Jerman, pakar bahasa Ibrani, dia bikin formula baru tentang nama Tuhan. Dan ini di luar tradisi Yahudi, di luar tradisi Israel. Jadi ini benar-benar konsep teolog Jerman yang membuat konsep nama ini. Dari mana asal nama ini? Nama ini tidak pernah ada di dalam Taurat. Jadi jelas ada orang yang memang dia kemungkinan besar adalah seorang keturunan Yahudi ya, dia adalah keturunan Yahudi dan dia menyebut dirinya Rabi, ya oke lah ya, karena dia bisa mengajar tentunya. Kalau dalam posisi Rabi dia harus mengajar. Tapi dia bilang tradisi kami sebagai orang Yahudi, kami nggak menyebut nama Yahweh. Ya, tapi ini orang Yahudi yang masih ikut Yudaisme. Kalau orang Yahudi yang masih ikut Yudaisme, jelas tidak akan berani menyebut nama Yahweh. Tapi orang Yahudi yang sudah jadi Kristen, mereka berani menyebut nama Yahweh karena mereka tahu kebenarannya. Jelas? Amin. Nah, dia bilang kelompok kita ini ikutin teolog Jerman abad 18. Ada satu lagi orang bilang, ini kelompok Pak Yahya ini ikutin teolog Perancis abad berapa ya? Coba nanti kita lihat. Oke, ada satu lagi ini. Sorry, ada satu lagi. Nah, ini dia satu lagi. Nah, video dari ibu ini, lafal Yahweh hanyalah klaim yang baru muncul belakangan ini, bukan berasal dari orang Ibrani. Orang Ibrani nggak berani menyebut Yahweh, tetapi diperkenalkan oleh seorang teolog Prancis baru-baru ini, katanya. Kacau ya, nanti bilang teolog Jerman, satu lagi teolog liberal, satu lagi teolog Prancis. Kita dengerin yang ini ya, yang terakhir ya, kita dengerin teolog ini, teolog Prancis. Ya, suaranya saya bisa kurang keras sedikit. Pengucapan Yahweh itu nggak ada sisi historisnya. Itu hanya klaim yang ada belakangan, yang tidak berarti
berasal dari orang Ibrani atau orang Yahudi, tetapi justru dari seorang teolog dari Prancis yang kemudian pengucapan ini dikembangkan di Amerika. Nah, dari Amerika masuk ke Indonesia, nah dipakailah kata Yahweh. Iya. Jadi yang mana yang benar di saudara? Teolog liberal, teolog Jerman, atau teolog Prancis, atau tiga-tiganya ngaco, sembarangan ngambil sumber ya, atau sembarangan memprediksi, sehingga kita dianggap cuma orang-orang yang baru aja ikutin ajaran abad 18 ke atas gitu. Dan saudara, apakah saudara percaya pada pernyataan seperti ini? Tidak percaya. Kalau begitu kita lihat, adakah orang Ibrani yang menyebut nama Yahweh? Oke? Orang Yahudi menyebut nama Yahweh. Ada nggak? Nah, kita lihat sekarang contohnya. Mengapa ketiganya tidak akurat dalam mengambil kesimpulan tentang gerakan nama Yahweh mengikuti sarjana mana? Sarjana liberal, atau teolog Jerman, atau teolog Prancis? Asal bunyikan mereka ini gitu ya. Oke. Nah, taat pada tradisi Ibrani atau taat pada firman Tuhan? Mau taat tradisi? Ya, firman Tuhan yang harus ditaati ya, tentang menyebut dan memanggil nama Yahweh itu ada tertulis dalam banyak ayat. Saya cuma ambil beberapa ayat saja di sini. 1 Tawarin 16 ayat 8 misalnya ya. Saya tawarin 16 ayat 8, tentu dalam versi ILT atau versi NJB. Versi NJB ini juga versi yang dirilis oleh UBS ya, Badan Alkitab Dunia yang dianggap paling kredibel ya. Ini NJB menulis nama Yahweh juga. Kalau nggak percaya kita baca ILT-nya. Katakan sama-sama, 2, 3. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Panggillah namanya. Kalau saudara panggil nama saya, coba panggil nama saya, Pak. Panggil nama saya, Pak. Panggillah. Tahu nama saya? ya Iskandar. Itu dia. Ya, Bapak sedang memanggil nama saya. Tapi seandainya Pak Roy memanggil nama saya dengan Sanul. Jadi saudara-saudara, kita harus tetap percaya bahwa ya, drama itu bukan bahasa ya. Apakah saya tadi dipanggil sama dia? Enggak kan ya? Ya biarin aja dia nggak manggil saya kok. Iya kan? Betul nggak? Nah, saudara-saudara, panggilan namanya artinya kita harus sebut Yahweh. Betul? Betul? Nah, jadi ini ayat, ini firman Tuhan. Mau taat kepada firman Tuhan atau taat pada tradisi? Tradisi Yahudi bilang tidak boleh disebut nama itu, tapi firman Tuhan bilang panggillah namanya. Mazmur 105, ini NJB dulu, New Jerusalem Bible dulu, supaya saudara tahu bahwa Alkitab New Jerusalem Bible, ini dia. Ini Alkitab yang dirilis juga oleh United Bible Societies yang jadi atasannya LAI di Indonesia itu juga ya. Ayo kita baca, 2, 3. Give thanks to Yahweh, call His name aloud. Panggilnya aloud, Dengan keras. yang keras. Amin. Jadi kalau panggil nama Yahweh itu jangan pelan. Yang keras, Yahweh kalau Tuhanku. Amin. Amin. Nah itu saudara-saudara. Mau ikut ayat, mau ikut firman Tuhan, atau mau ikut tradisi Ibrani? Firman Tuhan ya. Oke. Kita berubah lagi ke Mazmur 105. Bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya. Oke, NJB juga hampir sama seperti tadi ya. Call on His name. Give thanks to Yahweh, call on His name. Oke? Ya, sekarang bisa. Yesaya 12 ayat 4 ya. Dan pada hari itu kamu akan berkata bersyukur kepada Yahweh, panggilan namanya dan seterusnya. Oke, panggilan namanya ini ayat-ayat. Praise to Yahweh, invoke His name, artinya Pak serukanlah namanya. Ya Yahweh Elohim kami, Tuhan-Tuhan lain selain Engkau telah memerintah kami, hanya kepadamu sajalah kami akan menyebut namamu. Yesaya 26 ayat 13 New Jerusalem Bible mengatakan, Yahweh our God, other Lord than you have ruled us, but loyal to you alone we invoke your name. Kami akan menyebut, menyuarakan namamu gitu ya. Jadi
nama yang diperkenalkan Tuhan kepada manusia adalah nama yang harus diingat. Betul ya tadi ya, Keluaran 3:15. I am Yahweh, that is my name. Terus Musa pun mikir ya, itulah namaku pengingat bagiku turun temurun, namaku untuk selama-lamanya. Terus Musa mikir, Yahweh, ini mesti diingat nih, mesti diingat nih. Jelas? Harus diingat. Lalu diberitakan oleh Musa kepada Harun, diberitahukan kepada Musa kepada anak-anak Harun agar mereka mengingat nama-nama itu. Nanti kalau mereka bikin acara, mereka harus menyebut nama Yahweh. Mereka gak lupa menyebut nama Yahweh. Amin. Dan terus menerus mereka akan menyebut nama Yahweh. Keturunan imam ini akan menyebut nama Yahweh. Nah, pada zaman Yeremia, nama Yahweh dilupakan umatnya karena adanya nama ilah lain. Yeremia 23-27 kemarin sudah, tapi kita bahas ulang lagi sedikit. Yang berencana untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi mereka, nabi palsu itu. Mereka ceritakan seorang kepada sesamanya sebagaimana yang leluhur mereka telah melupakan namaku karena Baal. Jadi ada ilah lain, Baal, yang menyebabkan nama Yahweh terlupakan. Padahal Keluaran 23-13 mengatakan kita nggak boleh sampai menyebut nama ilah-ilah lain dari mulut kita. Dalam segala hal yang kamu firmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Jangan sampai keluar dari mulut kita nama ilah lain. Sekarang orang Kristen Indonesia, apakah melupakan nama Yahweh karena adanya Tuhan Allah ini? Wahyu 1 ayat 8, coba. Tuhan Allah. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang Alfa dan Omega masa Tuhan yang namanya Allah gitu. Kan aneh. Ya kan? Oke? Dan oke, ya. Dari gabungan kata Tuhan Allah dalam Wahyu 1 ayat 8 tadi, ini menurut hukum DM yang berlaku dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah Tuhan yang bernama Allah. Kata Tuhan adalah sebutan umum atau nama jenis, sedangkan kata Allah adalah nama diri. Dari sini terbukti bahwa dalam kitab suci Kristen Indonesia masa kini ternyata termuat nama ilah lain yang seharusnya tidak ada sebagaimana yang diperintahkan dalam Keluaran 23 ayat 13. Ya, janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan argumentasi yang dinyatakan oleh Bapak Reformasi ini, Martin Luther? Ketika orang-orang bilang tradisi Yahudi tidak memperbolehkan orang menyebut nama Yahweh, Luther itu marah. Ini orang-orang Yahudi ini aneh nih tradisinya. Nah, dia ngomong apa? Ini dia ngomong seperti ini. Jangan dulu filmnya, kita dengar dulu tradisi Luther dulu ngomongnya apa. Filmnya nanti belakangan ya Pak Roy. Ini kita dulu. Jangan kita dulu Pak. Oke, sebentar. Macet. Ya, oke. Tidak Pak Roy ya. Ada yang atau kita putar dulu sebelum kita dengar argumentasinya Martin Luther. Kita dengerin orang Ibrani menyebut nama Yahweh dalam 12, silakan. Orang Yahudi ini ya, yang menyebut nama Yahweh. One of which Moses spoke, you must listen to that prophet. I also prefer to use the Lord's Hebrew name, Yahshua, rather than his Gentile nickname, Jesus. Yahshua is a compound name in Hebrew that means Yah. The short form of Yahweh is our Yeshua, or salvation. Yahweh Yeshua, or commonly Yahshua. I love the name Yahweh. I also use Yeshua, which is the same. Ada seorang rabi juga, dia menyebut nama Yahweh karena dia sudah jadi Kristen. Ada lagi pengajar bahasa Ibrani namanya Ben. Oh, bentar. Filmnya sekalian putar aja lah. Film yang kedua. Film. Ya, ini. Hamishim. Dia ngajar bahasa Ibrani. Ini pelajaran bahasa. אני ב' Nama saya Bet. שמע שר התרים Inilah kisah tentang 12 pengintai. ויהי כי היו בני ישראל Inilah kisah bangsa במדבר Israel di padang belantara. וידבר יהוה Yahweh. Coba ulang di situ. Wayedaber Yahweh. שלח Balikin lagi sedikit. אנשים Nah, ini dia. Oke, coba dengar baik-baik. ויהי כי Inilah kisah היו בני tentang ישראל bangsa Israel di padang belantara. Nah, siap? וידבר יהוה אל Disebut nggak Yahweh?
disebut. Ini orang Ibrani, berani nyebut nama Yahweh, melanggar norma Yudaisme, berani, karena dia sudah jadi Kristen, dia berani. So, kekristenan membuka semua hal, terutama kedatangan YHWH yang menjadi manusia dikenali oleh goyim, oleh bangsa-bangsa yang disebut kemudian sebagai orang-orang Kristen. Tapi kita harus berdoa untuk Israel supaya Israel juga mengenal Yahshua HaMashiach itu. Amin. Jadi kalau saudara datang ke Israel, tujuan saudara adalah secara spiritual, saudara mematahkan kuasa dan seluruh yang menutupi mata hati mereka untuk percaya Yahshua HaMashiach adalah juru selamat mereka. Itu yang saudara harus lakukan kalau saudara betul-betul mau mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Ya, jadi saudara, kita lihat ada bukti yang menyanggah pernyataan dari 3 Mentera Injil tadi, terus Rabi Yakob, dan satu lagi ibu tadi ya yang mengatakan bahwa kita tuh ngikutin teologi Prancis, kata teolog Prancis. Ya, oke ya. Jadi saya tidak mengikuti teolog Prancis. Ini orang Yahudi sendiri mengatakan itu sebutannya Yahweh. Betul? Betul ya? Orang Yahudi sudah membuktikan sebutannya adalah Yahweh. Oke? Nah, baik. Kalau begitu, sekarang kita lanjut. Kita dengarkan pernyataan Martin Luther. Nah, ini pernyataan Martin Luther. Sebentar ya. Iya, pernyataan Martin Luther ya. Bentar, ini dia. Ini satu lagi ya. Oke, ini. Nah, ini dalam bahasa Inggris atau saya ambil terjemahannya saja ya. Jadi bahasa Inggris itu Martin Luther menulis ya dengan sangat jujurnya bahwa para orang Yahudi ini, orang-orang Yahudi ini ya, the Jews ini ya, jadi mereka itu sekarang seakan-akan sudah menentang ya nama Yahweh untuk jangan diucapkan gitu ya. Mereka itu meminta supaya nama Yahweh jangan diucapkan gitu ya. Mereka sebenarnya nggak tahu. Kita ambil terjemahannya saja ya. Saya ambil terjemahannya, saya sudah terjemahkan. Nah ini dia terjemahannya. Pada tahun 1543 Luther menulis dengan begitu gamblangnya. Mereka orang-orang Yahudi sekarang menganggap nama Yahweh itu tidak bisa diucapkan. Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Jika nama itu bisa ditulis dengan pena dan tinta, mengapa nama itu tidak bisa diucapkan? Nama Yahweh ditulis nggak dengan tinta dan pena? Ditulis. Karena setelah zaman Musa, Torah itu kan kalau nggak disalin cuma satu, akan disalin untuk bisa dibaca oleh banyak orang Yahudi yang tersebar di seluruh tanah Israel itu, betul? Bahkan disalin ke dalam bahasa-bahasa lain. Jadi ditulis, nama Yahweh itu ditulisnya pakai apa? Tinta dan pena. Tinta pena bikinan manusia atau bikinan Tuhan? Ya, kalau tinta dan penanya bikinan manusia, memang asalnya semuanya bikinan Tuhan ya. Coba, ini ya. Jika nama itu bisa ditulis dengan pena dan tinta, mengapa nama itu tidak bisa diucapkan? Padahal jelas diucapkan lebih baik daripada ditulis dengan pena dan tinta. Mengapa mereka tidak sekalian menyebutnya? Itu nggak bisa ditulis, nggak bisa dibaca, nggak bisa dipikirkan. Kesimpulannya pasti ada yang salah dalam hal ini. Jadi itu Martin Luther bilang, ini orang Yahudi ini macam-macam tradisinya katanya. Masa nggak boleh dibaca? Ya, kalau nggak boleh dibaca, ya kenapa ditulis? Ditulis itu pakai tinta dan pena. Tinta dan pena itu notabene bikinan manusia. Lebih baik diucapkan oleh mulut dan suara. Mulut dan suara bikinan siapa? Bikinan Tuhan. Ya, kalau memang nggak boleh ditulis, sekalian dia bilang nggak boleh dibaca, ya nggak boleh. Kalau memang nggak boleh dibaca, sekalian dia bilang nggak boleh ditulis, nggak boleh dipikirkan lah, nggak usah dipikirin lah. Itu mah unsur yang udahlah nggak menguasai kita. Padahal Yahweh itu adalah penguasa hidup kita kan? Amin. Ya gitu saudara. Jadi marah sekali Martin Luther itu terhadap
tradisi Yahudi semacam ini, saudara-saudara. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang opini. Opini itu pendapat umum yang mengatakan bahwa Yahweh tidak boleh disebut. Yuk, kita coba counter ya. Orang Kristen habis-habisan mempertahankan teologi Trinitas. Teologi tersebut intinya adalah Yahshua itu adalah Tuhan, Yahshua itu adalah Elohim. Dia setara dengan Bapa, dia setara dengan Roh Kudus. Ya, kalau menganggap Yahshua itu tidak setara dengan Bapa, dengan Roh Kudus, itu adalah saksi Yehova. Yang menganggap Yahshua itu adalah ciptaan, gitu ya. Oke, tapi kita bukan saksi Yehova, kita gereja yang percaya Yahshua itu adalah Yahweh Sua, Yahweh juru selamat yang menjelma jadi manusia dalam Yahshua untuk menyelamatkan kita. Jadi dia setara dengan Bapa, dia setara dengan Roh Kudus. Namun anehnya, ada orang Kristen yang ikut-ikutan tidak berani mengucapkan nama Yahweh karena menganggap nama itu terlalu suci untuk diucapkan. Yahweh itu terlalu suci, nama suci banget, jangan keluar dari mulutmu, suci banget. Perhatikan, karena menganggap nama ya, namun anehnya ada orang Kristen ikut-ikutan tidak berani mengucapkan nama Yahweh karena menganggap nama itu terlalu suci untuk diucapkan. Sedangkan nama Yahshua begitu mudah terucap dari mulutnya. Mau ketabrak mobil aja, bahasa sononya ya, Jesus, gitu ya. Ya Yesus, begitu mudahnya diucapkan, ya, betul? Begitu mudahnya diucapkan. Apakah bagi orang tersebut nama Yahshua itu kurang suci sehingga begitu mudah diucapkan? Ini tidak konsisten, karena orang-orang yang seperti itu tidak menganggap Yahshua setara dengan Yahweh. Yahshua begitu gampang disebut, sedangkan Yahweh terlalu suci. Kalau Yahweh terlalu suci, Yahshua juga terlalu suci untuk disebut. Saudara nggak layak menyebut dia namanya, tapi dia melayakkan diri, dia memperbolehkan, dia melayakkan saudara untuk bisa memanggil dia, memanggil namanya. Saudara, ini bukti nggak konsisten bagi orang Kristen. Jangan menyebut nama Yahweh, itu terlalu suci. Loh, kok Yahshua begitu gampang Anda sebut? Katanya Yahshua setara dengan Yahweh. Kalau begitu Anda sedang menganggap Yahweh itu suci banget, Yahshua nggak suci, gitu ya. Dia rela jadi nggak suci hanya gara-gara saudara. Dia rela seperti tidak suci, bukan nggak suci ya, seperti tidak suci karena dia harus rela dihukum mati di atas kayu salib. Dia suci tapi dia rela terhukum mati untuk saudara. Amin, amin. Nah, oke. Jika ingin konsisten, harusnya bila Yahshua boleh disebut, maka Yahweh pun boleh disebut. Jika Yahshua boleh ditulis yang menjadi seperti ini atau seperti ini, maka Yahweh pun boleh dialih aksara menjadi seperti ini atau Jehovah, gitu ya. Sebab Yahshua itu hakikatnya adalah Yahweh juga. Oke. Jadi yang kelima, paradigma Yahweh tidak boleh disebut itu sudah absurd, sebab banyak bukti bahwa orang Yahudi pun menyebut Yahweh. Tadi sudah ya filmnya ya. Oke. Sekarang kita beralih ke film berikutnya. Bukan. Oke, ke sini. Oh, ini udah. Ini tadi yang disebut oleh Bet, si Bet itu tadi menyebut ya, firmanlah Yahweh kepada Musa, gitu ya. Oke, ada opini lain, pelafalannya sudah hilang. Itu nggak ada yang tahu pelafalannya, sebab pelafalannya sudah hilang katanya. Dari zaman Musa memang Musa tahu pelafalannya, tapi sesudah Musa, apalagi sudah zaman pembuangan, pelafalannya sudah terlupakan. Opini ini sangat naif jika dibandingkan dengan rancangan dari The Temple Institute di Yerusalem, di Israel sekarang ada badan namanya The Temple Institute. Mereka itu mempersiapkan pembangunan bait suci yang ketiga kan, ya mereka sedang persiapkan. Mereka persiapkan dengan lembu merah, mereka sedang siap-siap untuk mulai membangun. Tapi kalau itu dibangun, maka Masjid Al-Aqsa dan sebelahnya Masjid Dome of Rock itu pasti akan mengalami getaran-getaran dan mungkin bisa rusak, mungkin bisa hancur. Karena itu ada di antaranya bangun. Nah, saudara-saudara, jadi mereka sedang punya persiapan. Apa persiapannya? Persiapannya mereka juga merancang prosesi Hari Raya Yom Kippur, Hari Raya Perdamaian. Nah, Bapak sering
bikin acara Hari Raya Pendamaian di gereja ya Pak ya. Hari Raya Pendamaian di sini juga suka bikin acara ya. Nah, Hari Raya Pendamaian. Pada Hari Raya Pendamaian itu, The Temple Institute itu merancang sebuah prosesi ya, yang mengharuskan imam besar melafal nama Yahweh, ya. Dan bukan cuma The Temple Institute, ada satu badan lagi namanya Khabar.org. Dan badan ini juga membuat narasi tentang Hari Raya Yom Kippur itu nanti jalannya bagaimana. Nah, yuk sekarang kita baca kira-kira narasinya. Ini Yom Kippur menurut The Temple Institute. During this prayer, selama masa doa-doa ini, doa di Hari Raya Pendamaian, on this awesome day, pada hari yang dahsyat ini, the high priest, imam besar, would utter the ineffable name of God, akan mengucapkan nama yang sangat luar biasa dari Tuhan kita, yang dikenal sebagai tetragrammaton, 4 huruf itu, 4 huruf nanti itu ya. This most holy name, nama yang sangat kudus ini, is ordinarily not pronounced. Biasanya oleh orang Yahudi tidak diucapkan as it is written, sebagaimana tertulisnya. Tidak diucapkan Yahweh, tertulisnya kan Yahweh ya. Biasanya tidak diucapkan, tapi diucapkannya Adonai ya. And is not used, dan tidak juga digunakan at all outside of the holy temple, di seluruh wilayah di luar bait suci. Jadi nggak pernah digunakan. Biasanya nih adatnya, normanya orang Yahudi katanya. Even in the temple, bahkan di bait suci pun it is used infrequently, digunakannya juga sangat jarang. Tapi during the course of the service, tapi selama acara ibadah itu, on the day of atonement, pada hari raya pendamaian, the high priest, imam besar, will have occasion, akan punya kesempatan to utter it 10 times, untuk mengucapkannya 10 kali. 10 kali dia akan ucapkan Yahweh 1 kali, Yahweh 2 kali, terus sampai 10 kali. Nah, coba saudaraku, kita lihat ya. Ini ada seorang yang dianggap sudah layak untuk menjadi imam besar nih, ya. Sanhedrin sudah memutuskan memilih seorang imam besar untuk persiapan bait suci ketiga, ya. Nah, dia namanya siapa nih, saudara? Dia namanya Rabbi Baruch Kahane, ya. Sanhedrin telah menyeleksi Rabbi Baruch Kahane itu untuk menjadi imam besar yang akan datang. Yang kalau jadi bait suci ketiga itu terbangun, maka dia jadi imam besar. Seandainya dia jadi imam besar, saudara-saudaraku, ya, ini percobaannya nih. Dia harus pada hari raya Sukkot dia harus membakar omer, dia harus membakar barley ini ya, pada hari raya Sukkot. Nah, Rabbi Baruch Kahane terlihat di sini sedang mempersembahkan barley ya pada hari raya Sukkot. Hari raya Sukkot itu menghitung barley, menghitung berkas-berkas itu sampai 50 kali ya. Itu tanda bahwa ada 50 hari setelah hari Paskah. Nah, ini Rabbi Baruch Kahane. Misalnya dia di bait suci, masuk ke dalam ruangan suci pada hari raya pendamaian, lalu harus mengucapkan nama Yahweh. Tapi karena kata orang nama Yahweh sudah dilupakan pengucapannya, dia nggak tahu pengucapannya. Dia senggol-senggol waktu ini. Gimana ngucapinnya? Saya mesti ngucapinnya gimana? Loh, Rabbi juga nggak tahu, apalagi saya. Lalu tanya lagi sama belakangnya, gimana ngucapinnya nama kudus itu? Aduh, udah dilupakan. Apakah bisa terjadi begitu? Atau justru sang imam besar ini sudah tahu mengucapinnya? Yahweh. Yang mana menurut saudara? Pasti tahu. Hanya tidak biasa diucapkan dalam keseharian, betul? Hanya di bait suci itu pada hari raya pendamaian, Yom Kippur, barulah dia harus mengucapkan dalam 10 kesempatan, bukan 10 kali, 10 kesempatan. Coba saudara bayangkan. Oke? Jadi kalau sampai betul kata orang pengucapannya sudah hilang, sudah lenyap, pasti akan terjadi kekacauan pada hari itu. Betul? Betul? Dan tidak mungkin itu terjadi. Imam besar pasti tahu gimana mengucapinya.
Imam-imam lain pasti tahu bagaimana mengucapinya. Mereka hanya punya tradisi bahwa nggak boleh ucapin Yahweh, Adonai saja, kecuali nanti imam besar di hari raya Yom Kippur. Intinya imam besar pasti tahu. Jadi bohong sekali opini yang mengatakan bahwa pengucapannya sudah terlupakan. Amin? Iya, oke. Berikutnya. Ini dari kabar.org nih, saudara. Ya, jadi pada hari raya itu ada sistem ibadah namanya avodah itu ya, Yom Kippur Service in Holy Temple, whose highlight yang memberikan poin penting bahwa imam besar ya yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu selama masa ibadah itu dalam tiga kesempatan ini we let the high priest would pronounce God ineffable name. Jadi satu kesempatan 10 kali, satu kesempatan 10 kali, satu kesempatan 10 kali. Kira-kira 30 kali kalau digabungkan dengan pernyataan dari The Temple Institute tadi ya. Nah, saudaraku, jadi jelas nggak mungkin pengucapannya dilupakan. Ada lagi yang membuktikan bahwa pengucapan Yahweh itu tidak dilupakan. Ada ensiklopedinya orang-orang Yahudi sendiri. Ini bukan ensiklopedi orang Indonesia, saudara-saudara. Coba kita baca apa yang ada dalam halaman 680 Ensiklopedi Judaica. The true pronunciation of the name Yahweh was never lost. Artinya, pengucapan yang benar dari nama Yahweh tidak pernah hilang. Tidak pernah hilang. Orang pasti tahu. Betul? Jadi salah sekali kalau ada orang mengatakan pengucapannya sudah hilang. Several early Greek writers of the Christian Church, ya beberapa penulis-penulis Kristen di mula-mula yang berbahasa Yunani itu memberi kesaksian bahwa nama itu dipronounce-nya, diucapkannya Yahweh, dengan huruf Latin tertulis di berarti dibacanya Yahweh. Oke? Nah, saudara, ini adalah ensiklopedinya orang-orang Yahudi sendiri bahwa betul pengucapannya adalah Yahweh. Lalu, ya ini dia keterangan ensiklopedinya, bukan ini ensiklopedi orang-orang Yahudi, bukan bangsa lain. Mana mungkin berani berspekulasi soal lost atau never lost-nya pelafalan nama Yahweh. Ensiklopedi yang kedua, Ensiklopedi Britannica pada edisi ke-15 volume 10 halaman 786. Dia menyebutkan seperti ini. Ya. Early Christian writers such as Clement of the Alexandria, Clement dari Alexandria, ini adalah bapak gereja, pada abad kedua Masehi telah menggunakan bentuk Yahweh. Thus, this pronunciation of the Tetragrammaton, jadi pengucapan dari Tetragrammaton was never really lost, tidak pernah sungguh-sungguh hilang, sungguh-sungguh tidak pernah hilang. Ya. Greek transcription, transkripsi Greka also indicated juga memberi indikasi bahwa Yahweh should be pronounced Yahweh. Ini menurut Ensiklopedi Britannica. Jadi orang-orang yang bilang pronunciation-nya sudah dilupakan itu orang-orang yang tidak pernah membaca sampai sejauh ini ya. Ada hal-hal semacam ini. Oke. Lalu opini berikutnya. Nah, kita mau berhenti jam berapa nih? Jam 12 istirahat atau bagaimana? Panitia mana panitia? Tuan rumah di jadwal jam berapa harus berhenti? Jam 12. Bisa sampai setengah 1, saudara masih kuat ya Pak? Nanti supaya setelah istirahat jangan sampai ngantuk gitu ya. Kita sampai setengah 1 aja ya ini ya. Oke, yuk. Jadi opini dari sekian banyak pelafalan, tidak seorang pun tahu mana pelafalan yang benar. Nah, ini sekaligus nanti akan menjawab bagaimana sehingga terjadinya banyak sekali orang-orang yang bilang, oh nggak boleh Yesua saja, atau nggak boleh Yesua, pakai Yesus juga ada apa-apa. Nah, ini nanti saya akan beri penjelasan sampai saudara bisa memahami bahwa kita ternyata harus bergerak di area yang lebih moderat gitu ya, karena kita sedang mengarah untuk memperkenalkan nama ini kepada siapapun. Kalau di gereja ini sudah menyebut dengan Yesua, teruskan karena itu benar, itu tidak salah ya. Tapi kalau ada orang yang menyebutnya Yesua juga
jangan antara saudara saling bertentangan. Nanti saya beritahu kenapa kita nggak boleh saling bertentangan, gitu ya. Oke, yuk kita akan melihat di sini. Banyak opsi pelafalan membuat orang bingung. Ini tentang nama Yahweh dulu, banyak opsinya dan enggan untuk melafalnya. Nah, ini dalam Leningrad Codex. Apa itu Codex? Codex itu adalah kumpulan naskah-naskah yang salinan, ada asli nggak ada. Naskah asli autograf itu nggak ada, nggak ditemukan dimanapun. Salinan dari naskah yang paling tua itu dikumpulkan. Untuk perjanjian lama itu ada beberapa kodeks. Salah satunya kodeks Leningrad. Nah, kodeks itu kumpulan naskah-naskah Leningrad. Ini berisi tulisan-tulisan Alkitab Tanakh bahasa Ibrani, Alkitab orang Yahudi itu yang jadi Alkitab orang Kristen juga, tapi tertulis dalam huruf-huruf yang sudah terpengaruh Masorah, kaum Masorah. Kaum Masorah itu memberi tanda baca kepada nama Yahweh, sehingga dari seluruh kodeks Leningrad didapati kemudian dengan pengucapan seperti ini, Yehwah gitu, itu ada 786 kali. Yang Yehwah itu seperti ini ada 6 kali. Yang Yehovah itu ada 46 kali. Dan yang paling banyak adalah yang seperti ini. Jadi kalau saudara membaca di Alkitab bahasa Ibrani, yang paling banyak dengan tanda baca ya, saudara akan dapatkan yang ini paling banyak, 5.680 kali. Kalau saudara tidak percaya, saya bisa, tapi di komputer saya ya, saya akan tunjukkan kepada saudara. Yang begitu dibuka paling banyak ketemu adalah yang ini, ya, yang Yehwah. Kalau orang mendengar suaranya dulu, Yehwah, lalu disuruh nulis, jadi nulisnya jadi Yehwah atau Yehowah. Lama-lama bisa jadi Yehowah, dan jadi Yehowah. Orang Inggris nggak bisa jadi Jehovah. Nah, kenapa pengguna Jehovah itu banyak? Orang Inggris itu pakai Jehovah karena pengucapan masalah yang seperti ini yang paling banyak. Oke? Ada yang semacam ini, Yahwah. Ya, ini cuma 1 kali. Ada yang semacam ini, Yahweh itu 1 kali. Yehovi ini 1 kali. Yehovi ini 32 kali. Yahweh 270 kali. Yahweh ini 2 kali. Ya, Pak, kok gak ada yang Yahweh? Karena orang Masorah adalah orang Yudaisme. Mereka gak boleh mengucapkan Yahweh. Mereka harus berusaha supaya kalau bisa itu dibacanya Adonai. Dan ini adalah huruf-huruf yang dari Adonai ini. Ini tanda baca, bukan huruf. Ini tanda baca dari Adonai ini. Ini adalah tanda baca dari Adonai. Sehingga orang Israel kalau baca ini, itu dia tidak sedang menyalahi. Kalau dia bacanya Yahweh itu nggak boleh. Tapi kalau dia sampai ke bacanya Yehwah, itu adalah sama dengan Adonai. Nanti kita lihat ya, benar apa enggak ini tanda bacanya Adonai. Ayo kita lihat sekarang buktinya. Filmnya, ini bukti, saudara. Kita lihat buktinya. Bagaimana evolusi Jehovah itu bisa terjadi? Nah, dari Adonai ada tanda baca semacam itu naik tanda bacanya. Nah, sehingga jadi Yehwah. Nah, ini yang jadi Yehova. Kenapa kaum Yehova itu enggak terlalu disangkal begitu kita mengucapkan Yahweh itu sangat disangkal? Karena waktu mengucapkan Yehova itu seperti mengucapkan Adonai. Karena itu asalnya kata Yehova itu dari huruf-huruf hidup yang ada di Adonai. Jelas? Nah, jadi waktu orang menyebut Yehova itu tidak terlalu ke nama sucinya benar, Yahweh gitu. Sehingga itu masih oke gitu ya. Padahal memang
harusnya ya Adonai aja bacanya. Tapi begitu orang melihat tanda baca yang itu, coba balik lagi ya. Nanti matiin aja. Mau sekali lagi? Terlalu cepat. Mau sekali lagi filmnya? Oke, sekali lagi. Silakan. Ini kan harus dibaca Adonai. Nih, ini Adonai. Makanya ketika dia begitu diberi tanda huruf hidup supaya terbacanya Adonai. Begitu lihat tanda huruf hidupnya, orang akan tahu, oh ini Adonai. Nah. Ya, begitu saudara. Itu evolusinya. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa ternyata pelafalan itu bisa berbeda-beda. Yang paling penting nanti saya akan membuktikan satu pelafalan tentang kata Yesua dan Yehosua ya, tapi ini dulu saudara, supaya saudara mantap dulu lebih dulu ya. Pertanyaannya, benarkah Tuhan mempermasalahkan pelafalan namanya? Benarkah Tuhan mempermasalahkan pelafalan namanya? Tadi yang dengan tanda baca Adonai itu sangat banyak, ada 5.000 sekian gitu ya. Jadi harusnya kita ngikutin yang itu. Tapi apakah itu maunya Tuhan? Belum tentu, kan itu yang memberi tanda baca adalah kaum Masorah, manusia, ya, supaya menghindari menyebut Yahweh. Jadi mereka berusaha pakai tanda Adonai supaya mereka ingat itu dibacanya Adonai. Jelas ya? Nah, begitu saudara. Lalu persoalannya, benarkah Tuhan mempermasalahkan pelafalan namanya? Seandainya di sini ada saudara yang tidak bisa melafal Yahweh, tapi maaf, seandainya ada orang yang sengau di sini, mohon maaf ya, saya tidak sedang menghina saudara, dia nggak bisa melafal Yahweh, bahkan melafal apapun dia memang sulit ya. Misalnya kita semua bilang Yahweh tolong saya, Yahweh hadir di sini, tapi dia saya Yahweh. Nah, begitu. Apakah Yahweh marah terhadap orang itu? Tidak. Sebab dia sungguh-sungguh sedang memuja Yahweh seperti kita. Jelas? Nah, itu sebabnya buat saya secara moderat saya mengajari kita harus ada di titik yang moderat itu lebih baik ya. Tetapi kalau kita tahu pelafalan yang benar dan kita mengucapkannya, itu sangat benar. Namun kita nggak boleh menghakimi orang lain yang beda pelafalan seperti kita. Sama seperti orang sengau itu, dia tidak melafal, dia tidak bisa melafal, tapi dia sedang memuji Yahweh dengan hatinya. Amin. Nah, ini contoh film saudaraku, bahwa Tuhan tidak memahami. Oh, ini tadi ya pelafalan Yehova itu jadi Yahweh ini. Nah, yang mana yang benar katanya? Apakah jadi masalah kalau ada yang melafal Yehova atau yang melafal Yahweh? Apakah jadi masalah? Does pronunciation matter? Apakah pronunciation itu jadi masalah di hadapan Tuhan? Tidak. Ini contoh film. Kita nonton dulu film 15. Contoh film. Bukan ya? Orang apa nih? Ini panti asuhan tuna rungu dan tuna bicara Kristen. Kenapa sudah tahu Kristen? Berdoa sebelum makan ya. Kalau tahu bahasa syarat, saudara tahu dia sedang menyebut Yesua atau Yesus. Kalau saudara kenal bahasa isyarat, oke? Ada yang bisa bahasa isyarat? Gak ada ya? Oke. Nah, dia sedang menyebut dalam nama Yesus, dalam nama Yesua. Oke? Pertanyaannya? Itu dia. Jadi pertanyaannya, dia tidak bisa melafal. Apakah masalah
di hadapan Tuhan? Tidak. Tapi dia tahu betul namanya adalah Yeshua, yang mungkin disebutnya Yesus. Oke? Jadi yang jadi persoalan di sini adalah kalau kita memang sudah tahu pelafalan yang benar, boleh melafal yang benar. Tapi kalau kita belum tahu, kita melafalnya misalnya seperti kebiasaan kita, ya, ada mobil tulisannya P-E-U-G-O-T, P-U-G-O-T, tulisannya begitu. Kebiasaan kita orang Indonesia mulai dari kecil kalau membaca itu ya P-U-G-O-T, betul ya? Ya. Tapi waktu kita mulai dewasa, kita berkenalan dengan orang Prancis, lalu dia bilang, wah kamu punya pihil ya, luar biasa kamu. Kita dengar, oh, apa? Saya punya PUG-WOT kok Pak. Oh iya, kamu punya pihil, bagus itu katanya. Apa dia bilang? Pihil. Lah kita bilang PUG-WOT. Kalau kita sudah dewasa, mungkin dia bilang, kalau bisa jangan disebut POKO lah, PHU. Jelas saudara? Iya, kalau memang kita tahu pelafalan yang benar silahkan, bagus. Tapi kalau ada orang yang masih pakai POKO, kita nggak boleh marah sama dia. Sebab kemampuan melafalnya hanya sebatas itu, nggak apa-apa. Bagi Tuhan itu nggak ada masalah. Kalau dia dilafal Yehova, dilafal Yehwa, ya dilafal Yahwa, tidak ada masalah. Tetapi yang penting jangan diganti namanya. Kalau diganti dengan Tuhan, itu artinya sedang mengganti nama kudus itu dengan bahasa, dengan unsur bahasa, dan tidak boleh. Apalagi mengganti dengan nama ilah lain, itu paling nggak boleh, saudara-saudara. Sebab nggak boleh keluar dari mulutmu. Iya, oke. Nah, jadi begini saudara-saudaraku. Jadi kalau saudara sudah tahu melafal yang tepat, ya silahkan melafal yang tepat. Karena memang menurut penelitian saya, apa yang saudara pahami di situ, itu saudara sudah ada dalam garis yang tepat. Nah, ini dia pelafalan nama Yesus di seluruh dunia. Nama Yahshua dilafal oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia dengan sangat berbeda-beda. Tapi Yahshua tidak jadi masalah dengan bangsa-bangsa yang melafal namanya dengan sangat berbeda ini. Yang penting mereka percaya kepadanya, mereka percaya pada pengorbanannya, dan mereka diselamatkan. Nanti mereka akan diajar oleh orang-orang seperti saudara yang kenal lafalnya yang benar itu Yahshua. Saudara akan datang ke bangsa-bangsa ini dan katakan kepada mereka, oh begitu ya. Jadi bukan seperti kami biasanya melafalnya Isu, ada yang melafalnya Ihu. Kami biasa melafalnya Ihu katanya. Oh jadi Yahshua harusnya gitu. Ya, jadi ini adalah bahasa Aramaiknya. Yeshua kalau bahasa Aramaiknya ya. Ini bahasa Aramnya nih. Yahshua Yesu bahasa Arabnya ya. Jadi Yahshua, ini Yeshua, ini Yahshua. Nah, oh kami biasanya Ihu. Kalau ini bukan orang Arab ya, ini orang Tajikistan kalau nggak salah. Tajikistan ya, dia pakai Isa karena apa? Karena dia kelompok bangsa ini dulunya memang dari awalnya memang Islam gitu ya. Jadi ketika ada orang Kristen di sana, mereka tuh nggak punya nama lain. Yang mereka tahunya dari adopsi di Quran Isa, jadi mereka adopsi Isa. Tapi kita nanti akan ajari bangsa ini supaya jangan lagi menyebut Isa, karena Isa itu ada di Quran gitu ya. Nah, itu adalah Yahshua atau Yeshua sesuai Aramaiknya gitu ya. Itu yang kita harus ajarkan kepada mereka. Jadi nama Yeshua ini itu oleh orang Greka ditulis semacam ini, oleh orang Jepang ditulis semacam ini, oleh orang Arab ditulisnya semacam ini. Ini bukan Isa, ini bacanya Yahshua Masih. Ya, jadi lihat saudara, ini bukan Isa, tapi oleh orang lain dia dipanggilnya begini, mungkin Jesus ya. Ada yang lagi yang Jesus, ada yang Yesus, ada yang Jesus.
Ada yang seperti ini. Kalau saya bacanya kok kayak Nancy sih. Tapi itu pasti bunyinya orang yang bisa bahasa Rusia pasti dia tahu bacanya pasti bukan Nancy. Pasti bacanya mendekati Yesus gitu ya, mendekati Yesus. Oke, nah ini dia cara pelafalannya. Apakah Tuhan marah? Namanya tuh ditransliterasi bahkan dilafal secara bahasa mereka masing-masing. Apakah Tuhan marah? Tidak. Yang penting peribadanya dikenal oleh mereka. Amin. Ya? Amin. Amin. Nah, nanti yang akan menjelaskan nama ya saudara-saudara beritahu kepada bangsa-bangsa ini mau jadi tenaga misioneri. Nanti anak saya Pak yang jadi misioneri. Oke, bagus anak-anak saudara nanti ya. Baik. Nah, jadi intinya nama Yahshua itu sudah dikenal oleh bangsa-bangsa dengan berbagai cara pelafalan mereka masing-masing. Sehingga kita sebetulnya tidak perlu lagi mempermasalahkan, tetapi kalau kita sudah tahu yang benar, bagus sekali kalau kita memilih lafal yang benar. Nah, para ahli lebih memilih lafal itu Yahweh. Dasarnya apa? Ada dasarnya, ya. Selain dari ensiklopedi tadi, ada dasar ternyata. Ini dua ensiklopedi memberi dasar, ya. Tapi dasar penetapan lafal Yahweh secara etimologis ternyata terbukti, saudara-saudara. Karena dalam kaidah bahasa Ibrani ada huruf hidup sebetulnya, tapi nggak dikenal. Ya meski secara umum kita ketahui bahwa abjad Ibrani terdiri dari huruf-huruf mati. Kita baca dalam Practical Grammar for Classical Hebrew karangannya Wayne Green halaman 6. Ada subjudul namanya vowel letters atau huruf-huruf hidup. Ya, ada huruf-huruf hidup. Ini dia bukunya, ya, Practical Grammar for Classical Hebrew. Ini dia halaman yang ke-6. Ada subjudul vowel letters. Ya, however, bagaimanapun juga long before the introduction of the vowel sign, jauh sebelum diperkenalkannya tanda-tanda baca huruf hidup, it was felt that the main vowel sound should be indicated in the writing. Terasa sekali bahwa suara huruf hidup itu sudah terekam, sudah ada dalam penulisan, dan ada 3 huruf hidup. Dan anehnya ketiga huruf hidup ini adalah huruf yang membentuk nama Tuhan kita. Berarti Tuhan kita adalah sumber kehidupan. Bahkan untuk huruf-hurufnya pun huruf hidup itu pakai 3 huruf Tuhan kita. Yud, Vav, dan He. Ya, Yud, Vav, dan He kita perbesar. Oh ini ya, ini aja dulu. Huruf hidup itu terdiri dari He yang dilafal dengan A atau E, lalu Vav yang dilafal dengan U atau O, dan Yud yang dilafal dengan I atau E. Sehingga Yud, He, Vav, He dapat dilafal seperti ini. Orang bisa melafal Yahwa, orang juga bisa melafal Yahweh, orang bisa juga melafal Yewa, orang juga bisa melafal Yewe, Eawa atau Eawe atau Eaoa. Dan yang paling banyak adalah yang melafal Yahweh yang ini, Yahweh, ya, dan Yewa yang ini, yang paling banyak untuk menghindari penyebutan Yahweh supaya menyebutnya Adonai adalah yang lafal ini, Yewa, 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 ya. Tapi yang Yahweh itu ternyata berdasarkan dari buku ini terbukti pelafalan yang benar, yang lebih mendekati kebenaran, yang paling tepat adalah Yahweh. Bagaimana menentukan yang benar dari ke-6-nya? Sangat tergantung pada gaya kemampuan bahasa si penutur. Pelafalan Yahweh ketika ditransliterasi bisa jadi Yahweh dan akhirnya jadi semacam ini, Yahweh. Sedangkan Yewa ketika ditransliterasi menjadi Yewa, Yewa, dan Yehova. Oke. Nah, mengapa para ahli lebih memilih Yahweh untuk mentranslasi Yud, He, Vav, He? Lihat, ini pakai huruf, pakai warna-warni. Ini warna apa? Warna apa nih? Ini warna apa? Ini warna apa? Mengapa saya beri warna? Karena ya
orang-orang memilih Yahweh itu mengaitkannya dengan singkatan nama Yahweh, yaitu Yah. Warna putih ini, Yah. Ini dibacanya Yah. Dan ketika ambil yang Yewa, maka tidak terbaca Yah. Betul? Kalau dibaca yang Yewa, tidak terbaca Yah. Betul? Nah, karena itu ini diambil yang Yah untuk bagian depannya. Lalu untuk huruf tengahnya W itu diambil dari huruf vowel ini W. Dan huruf akhirnya H itu terambil dari huruf H, sehingga menjadi Yahweh. Begini, mirip dengan lafal Yahweh. Oke? Kan lafal yang benarnya yang ini nih, Yahweh. Atau ada dua yang paling banyak adalah Yewa. Tapi ketika Yewa, maka Yahnya tidak terwakili. Maka ahli lebih memilih yang bisa terwakili Yah. Mengapa? Sebab ada kata haleluya. Ya, Yah itulah kekuatanku dan mazmurku, dialah Elohimku. Kalau Yah itu Elohim, berarti Yah itu adalah kependekan dari Yahweh. Oke. Nah, bukti lagi dalam Bible Dictionary, haleluya ini adalah exclamation of praise, ungkapan pujian, that recurs frequently in the book of Psalm, yang muncul berulang kali dalam buku Mazmur, meaning praise Yahweh. Haleluya itu praise Yahweh, gitu ya. Nah, artinya Yah itu adalah Yahweh. Haleluya sebutan liturgis disalin dari kata Ibrani haleluya, pujilah Yah, kependekan dari Yahweh. Yah adalah kependekan dari Yahweh. Oke. Nah, itu sebabnya Yahweh yang lebih dipilih. Nah, sekarang soal pelafalan yang benar. Orang ini ya tertulisnya namanya, transliterasi namanya adalah seperti ini. Terdengarnya bunyinya. Siapa dia? Pembawa acara menulis. Dia adalah François Mitterrand. Lalu kita menulis namanya dengan bahasa kita jadi seperti ini, François Mitterrand. Karena kita yang menulis. Padahal ketika ditulis oleh pembawa acara itu atau oleh TV itu namanya ternyata bukan seperti ini. Tulisannya karena seperti ini. Tulisan yang benarnya ya ini. Tapi ini dibacanya apa? François Mitterrand. Nah, inilah disebut pelafalan. Kadang-kadang pelafalan itu beda sekali dengan penulisannya, khususnya bahasa Prancis. Perdana Menteri Prancis. Bahasa Prancis itu susah. Citroën aja. Ya, reservoir kita bilangnya. Tapi mereka bilangnya reservoir. Jadi bukan reservoir. Ya, ini dulu pemimpinnya Prancis namanya François Mitterrand. Oke, tulisannya seperti ini. Nah, kalau saudara tahu tulisannya dan saudara membacanya juga dengan cara yang benar, silahkan. Tulisannya Yahshua, misalnya karena Yahnya itu dari Yahweh, Shua-nya itu juru selamat, silahkan. Oke? Nah, mantap. Begitu, saudara. Ya, mantap ya. Oke, 10 menit lagi kita lanjutkan dengan ini. Hasrat agama nih, ini seru nih, saudara. Ya, hasrat agama di manusia. Jadi ada Tuhan yang benar. Ini kita sedang bicara secara kemanusiaan. Secara manusia apa bahasa latinnya? Ya, secara kemanusiaan ya, manusia. Jadi manusia itu ingin berhubungan Tuhan dengan Tuhan yang benar, tapi selalu terhalang oleh si jahat. Si jahat yang selalu menghalangi. Ada hasrat manusia yang ingin mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, siapa Tuhannya, mereka ingin mengenal gitu ya. Tapi selalu terhalang oleh si jahat, karena si jahat nggak mau manusia betul-betul kenalan sama Tuhan yang benar. Sehingga dari hasrat manusia yang ingin dekat sama Tuhan itu, akhirnya manusia berusaha sekuat tenaga supaya dekat sama Tuhan. Mereka bertapa, mereka bertarak, mereka tidak melakukan hal-hal yang salah dalam hidup ini, sehingga terjadilah moralitas yang sangat tinggi. Jadi pencapaian manusia hanya pada kebaikan tertinggi, pada moralitas saja. Orang semacam Mahatma Gandhi, orang semacam Dalai Lama, Mother Teresa, itu orang-orang yang punya moralitas yang sangat tinggi, ya. Tetapi untuk mengenal Tuhan yang benar, harus Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia.
Dia datang ke dalam dunia, rela mati, lalu terbangunlah hubungan antara Tuhan yang benar dengan kita manusia. Oke? Ini filosofi kekristenan. Selanjutnya, pertanyaannya, apakah Tuhan mendirikan agama? Apakah Tuhan mendirikan agama? Nah, saya mau jawab, Tuhan yang benar itu hanya ada satu, Tuhan yang Maha Esa. Ya, hanya ada satu Tuhan yang benar, dialah Tuhan yang Maha Esa, tak terhampiri oleh apapun. Jadi dia yang harus menghampiri manusia. Tuhan Alkitabiah tidak pernah mendirikan agama. Masa sih Pak, itu agama Yahudi? Bukankah Tuhan yang mendirikan? Itu persepsi manusia. Ya, bukan Tuhan mendirikan agama Yahudi. Agama itu apa? Menurut kamus, agama adalah ajaran, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Contohnya katanya kota Islam, Kristen, Buddha. Nah ini kan dalam kamus, ya, kekristenan dimasukkan dalam agama, tapi dalam faktanya kekristenan itu bukan agama. Sebab usaha manusia untuk menata kehidupan dengan sistem dan segalanya itulah agama. Tapi Tuhan datang ke dalam dunia adalah Tuhan yang mengasihi manusia. Tuhan yang ingin memulihkan hubungan yang pernah rusak pada masa Adam jatuh dalam dosa. Nah, ini saudara. Ciri agama, dia punya kitab suci. Kan Kristen punya kitab suci, Pak. Betul, makanya dimasukkan sebagai agama juga. Punya tempat ibadah. Kan Kristen punya tempat ibadah. Betul, ya. Ya punya ritus-ritus, simbol-simbol agama nih. Jadi punya kitab suci katanya. Jadi kan Kristen bisa terkelompok sebagai agama, punya gedung ibadah gitu ya. Tunggu dulu. Kira-kira 20 tahun yang lalu di China itu banyak orang Kristen, tapi mereka nggak punya kitab suci. Begitu ada penyusup datang, mereka nggak bisa bawa satu kitab pun, bahkan satu lembar pun dari satu halaman kitab suci nggak bisa. Mereka harus potong satu ayat dibagi kepada satu orang, ayat lain dibagi kepada orang lain. Mereka cuma dapat satu ayat saja, bukan kitab namanya, betul? Tapi mereka Kristen. Apakah kekristenan mutlak harus ada kitab suci? Tidak juga. Pada zaman Kristen mula-mula, mereka nggak punya tempat ibadah. Mereka kalau ibadah itu di sinagoga Yahudi. Dan ketika dikejar-kejar oleh orang Yahudi, mereka melakukan ibadah di katakombe, kuburan-kuburan bawah tanah, tempat-tempat pertemuan bawah tanah, dengan tanda ikan itu saudara. Ya, dan kalau mereka memberi tanda di mana perkumpulan itu diadakan, mereka berkumpul di sana tanpa rumah ibadah. Jadi kekristenan bisa tanpa rumah ibadah? Bisa, karena kekristenan bukan agama. Jelas? Tanpa ritus-ritus, mereka datang hanya untuk membaca satu ayat dan cepat-cepat harus pergi. Karena ada datang tentara musuh, tentara yang akan menangkap mereka. Mereka pergi. Tapi mereka tetap orang Kristen, tanpa ritual yang sama. Wah, ibadah ini harusnya tertata dengan baik dong. Pengakuan iman, apa. Zaman itu belum ada hal semacam itu, tapi mereka adalah orang Kristen. Jelas? Kumpul cuma memuji-muji Tuhan, dia memecah-pecahkan roti, cepat-cepat pergi lagi. Itu kehidupan pada zaman gereja mula-mula. Saudara, jadi ini bukan syarat, tapi kalau agama itu mensyaratkan harus punya itu. Dan yang keempat tuh harus punya, yang paling utama adalah nama Tuhannya, itu simbol tadi. Punya entitas Tuhannya siapa gitu ya. Yang Yesus bangun adalah hubungan. What Jesus actually established was a relation, not religion. Jadi apa yang Yesus bangun? Relation, hubungan, bukan religion, ya, bukan aturan-aturan. Dalam praktek beragama, ajaran atau sistem ini diterapkan sebagai hukum positif yang oleh kalangan fundamentalis dianggap itu lebih berotoritas daripada hukum negara. Dan kalau orang hanya fokus hidupnya agama, maka mereka akan tahu bahwa hukum-hukum agama ini lebih hebat dari hukum negara. Jadi Anda boleh melanggar hukum negara, tapi jangan melanggar hukum agama. Itu kaum fundamentalis. Makanya muncul fundamentalis dan
agama membuat orang-orang seperti para ateis itu berkata itu racun buat dunia. Makanya agama diolok-olok. Kemarin dalam Olimpiade diolok-olok. Itu diolok-olok agama Kristen, biarin aja. Kekristenan tidak pernah bisa dihancurkan oleh olok-olok mereka. Amin. Soalnya Kristen bukan agama. Mereka mau mengolok-olok pakai gambar Tuhan Yesus sedang perjamuan suci. Ya terserah mereka. Urusannya mereka sama Tuhan. Kekristenan tidak akan terganggu dengan itu. Sebab kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika kita dikasihi oleh Tuhan dan kita belajar mengasihi Tuhan, kita akan berdoa bagi Lady Gaga. Kita akan berdoa bagi para LGBT ini supaya bertobat, supaya mereka pun mendapat belas kasihan Tuhan. Amin. 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 Nah, saudara, jadi lihat ada orang-orang yang menganggap hukum agama itu lebih hebat dari hukum negara. Makanya mereka pikir, ya ini musuh kita nih. Ya cobalah, ya kita pakai kalung lah, kalung yang hebat itu. Kamu masih muda, kamu pakai kalung ini, nanti kamu ketemu banyak yang menyukakan kamu di surga sana. Sekarang kamu pakai kalung ini. Ini kalung apa Pak? Kalung yang membuat kamu cepat masuk surga. Jadi itu orang-orang fundamentalis ya. Jadi tidak semua orang seberang itu fundamentalis. Tapi saudara-saudaraku, banyak orang-orang mereka yang punya moralitas yang sangat baik. Ya. Jadi kita harus mengasihi semua orang. Oke? Nah, jadi kita harus mengasihi semua orang. Oke, ya. Nah, jadi Kristen itu bukan agama. Saudara harus tahu ada banyak pendapat. Silakan pendapat-pendapat ini saudara harus dengarkan juga supaya jangan dari saya saja, tapi saudara dengar dari orang lain juga. Ini bukan diharuskan jadi Kristen, tidak. Tapi diajari jalan-jalan Tuhan. Beda ini. Karena Tuhan itu tidak punya agama. Yesus tidak datang ke dunia untuk mendirikan sebuah agama, tidak. Itu jelas ya, jelas. Orang yang kedua. We will see you every Thursday. Selamat siang sahabat seiman dalam kasih Tuhan Yesus. Perkenalkan dulu, nama saya Santi. Saya tinggal di South Carolina, Amerika. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan atau akan membahas tentang kekristenan itu dulu apa. Apakah itu yang disebut orang Kristen dan apa yang disebut bukan orang Kristen dalam kekristenan. Itu adalah hubungan kita dengan Bapa yang di surga, hubungan kita dengan Yesus sebagai perantara kita kepada Bapa. Jadi kekristenan itu bukan agama. Kalian sadar gak sih bahwa kekristenan itu, Injil itu sangat-sangat kontras, sepenuhnya bertentangan dengan yang namanya agama. Secara definisi agama itu adalah upaya manusia untuk berkenan kepada Tuhan, diterima oleh Tuhan dengan segala upayanya, mudah-mudahan diterima. Tetapi kekristenan, berita Injil, kabar baik itu adalah justru upaya Tuhan untuk memulihkan hubungannya dengan manusia. Oke, itu bukan pendapat saya sendiri ya. Saya sangat percaya itu dari dulu. Ternyata ada orang-orang yang sama seperti saya. Saudara-saudara bagaimana? Percaya ke satu agama? Boleh. Untuk KTP saudara, untuk hubungan dengan negara, kita disebut beragama Kristen. Tetapi dalam hubungan dengan Tuhan, kita bukan orang-orang yang mensyariatkan sesuatu supaya saya layak diterima oleh Tuhan. Mensyaratkan diri saya harus benar-benar jadi orang baik dulu, nanti baru Tuhan terima saya. Saudara semua sudah diterima dan sedang diperbarui dari hari ke hari untuk jadi makin sempurna seperti gambaran Sang Putra itu. Amin. Karena nanti akan kelihatan seperti Yesus di mata para malaikat. Ini Bapak ini, waduh persis seperti Yahweh Habib ini. Aku kagum ini Bapak ini kok persis seperti Yahweh Habib gitu. Seperti Yahweh Sang Putra. Ibu juga akan jadi seperti Yahweh Sang Putra. Amin. Dahsyat semua kita ini. Amin. Nah itulah berarti kekristenan. Amin. Nah baik, lanjut. Udah biasa saya. Udah cukup dulu. Ini nanti untuk sesi berikutnya aja. Kita akan istirahat sebentar karena waktunya sudah tepat
setengah 1. Ada ibu yang mau berdoa, silakan ibu, siapapun. Ya boleh, siapa saja boleh berdoa. Kita berdoa untuk makan. Siang ini makan ya? Oh, saya takutnya siang ini puasa gitu. Silakan ibu yang mau berdoa, silakan. Kita berdoa untuk makan siang dan istirahat sebentar. Mau istirahat berapa lama? Setengah jam ya saudara ya. Jam 1 kita kumpul lagi di sini ya. Oke? Silakan ibu berdoa. Baru kata Yahweh Elohim Malik Haolam Besar Yesua Mesiah Elohim Kudus. Berberkatilah engkau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta. Kepadamu pada siang hari ini Bapa Yahweh dalam Yesua Mesiah, kami bersyukur oleh karena pengajaran yang luar biasa bagi kami. Amin. Di tanah Papua ini biarlah nama Yahweh dipulihkan. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Yahweh, kami bersyukur biarlah narasumber ini diberkati oleh Bapak Yahweh Yesua Mesiah. Haleluya. Terima kasih kami berdoa untuk panitia yang sudah menjadi sumber, biarlah Bapak Yahweh memberkati dalam segala persiapan. Bapak Yahweh, terima kasih kami sudah menerima pengajaran yang luar biasa. Oh Bapak Yahweh, Engkau baik. Kini tiba saatnya kami akan menikmati berkat Bapak Yahweh. Di dalam Yesus Mesiah kami bersyukur untuk panitia yang sudah menyediakannya bagi kami. Terima kasih Bapa, berkatilah. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Mesiah kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.